Perusahaan farmasi PT Bio Farma menargetkan produksi vaksin COVID-19 mencapai 250 juta dosis untuk persiapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ini dibarengi dengan pelatihan 7.000 tenaga kesehatan sebagai vaksinator oleh Kemenkes. Dalam diskusi bertema Jalan Panjang Vaksin Sampai ke Tubuh Kita yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, disebutkan Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok. Ada sekitar 440.000 dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan yang siap bergotong royong mensukseskan persiapan vaksinasi ini. Vaksin merupakan produk biologis yang perlu disimpan dengan cara khusus karena sensitif terhadap suhu. Mayoritas vaksin disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Transportasi penyaluran vaksin harus mendukung untuk memastikan vaksin sampai dengan kondisi yang baik. Diharapkan masyarakat tetap harus melakukan upaya pencegahan tertulari COVID-19 dengan 3M, meski vaksin sudah beredar luas. Teman-teman ketahui bahwa vaksin itu produk biologis ya. Jadi dia disimpan mesti dengan cara-cara yang khusus dan sensitif pada suhu. Yaitu vaksin mayoritas disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kecuali vaksin polio itu pada suhu minus 20 ya. Artinya apa? Sejak vaksin itu dibuat di pabrik gitu ya, sampai kita gunakan di rumah sakit, di puskesmas, termasuk dalam hal transportasi, pengantaran, semuanya mesti terjamin. Suhunya mesti dijaga 2-8 derajat Celcius. Dan tidak usah khawatir, kita sudah berpengalaman, kita sudah siap. Ya, berarti kita bukan hal yang baru sebenarnya ya, untuk membawa atau menyiapkan vaksin ini sampai ke pelosok daerah gitu ya. Memang kalau misalnya vaksin ini sendiri, berarti kan harus ada orang yang benar-benar membawa ke daerah gitu ya. Ada ide nggak dok, gimana caranya nih bisa sampai ke pelosok-pelosok misalnya? Nah tadi cold chain itu ya, atau rantai dingin, itu sistemnya sudah berjalan. Dan 97% sistem cold chain ini semuanya berjalan dengan baik, jadi nggak perlu khawatir. Artinya mulai dari pabrik sampai yang nerima di puskesmas, misalkan di Aceh, di Papua, itu semua udah siap. Ya, ada petugas di pabrik, nanti ada drivernya, ya, ada sampai disuntikan oleh tenaga kesehatan, itu semua dijamin, udah ada sistemnya yang sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Gitu. Lalu untuk perlengkapannya sendiri dok, perlengkapan, peralatan, sebenarnya yang diperlukan tuh apa aja sih? Kan kita harus memastikan kan kualitas vaksin ya yang di satu daerah sampai ke pelosok juga tetap terjaga gitu sampai orang yang membutuhkan. Apa aja dok? Dari WHO sudah menetapkan standarnya ya. Jadi yang pertama tadi ada semacam penyimpanan ya, kulkas atau carrier ya, pembawa untuk memastikan suhunya tetap terjaga 2-8 dan itu bisa ada indikatornya. Jadi kalau misalkan di luar itu nanti ada tanda bahwa oh ini suhunya di luar yang seharusnya. Lalu vaksin pasti dibawa entah dengan mobil, kapal atau pesawat, itu pun juga sama. Semua penyimpanannya atau alat pembawanya, transportasinya itu semua ada sudah dibuat lapisannya khusus sehingga suhunya tetap terjaga. Dan vaksin-vaksin yang kita gunakan selama ini misalkan itu ada yang namanya VVM ya. Jadi di kemasan itu ada semacam label yang kalau dia berubah itu tanda oh ini suhunya udah di luar suhu yang seharusnya. Jadi nggak bisa digunakan. Sebegitunya kita menjaga kualitas vaksin supaya yang kita gunakan itu memang aman dan efektif gitu.